Ustadz ini bertemu sama hantu di Masjidil Haram. Setelah didekati, hantu ini malah lari ketakutan. Berhati-hati ketika Anda melaksanakan ibadah haji dan juga umroh, terutama ketika berada di sekitar Masjidil Haram di kota Mekah dan Masjid Nabawi di kota Madinah, Saudi Arabia. Ternyata, di sekitar dua masjid bersejarah bagi umat Islam ini, ada orang jahat yang disebut dengan julukan hantu. Mereka muncul bukan karena untuk melukai, tetapi untuk menipu. Modusnya berpura-pura membutuhkan dana sosial karena sedang tertimpa kemalangan. Saat umroh, kemunculan hantu ini diungkapkan oleh Ustadz Muflih Safitra, pendakwah kondang dari Kalimantan Timur. Ustadz Muflih mengaku sempat bertemu dengan penipu yang disebutnya sebagai hantu itu. Kisah pertemuannya dengan hantu di Masjidil Haram ini diungkapkan Ustadz Muflih di akun Facebook pribadinya. Ustadz memberi judul ceritanya, Kenalkan Hantu Masjidil Haram dan Nabawi. Ustadz Muflih pun menceritakan peristiwa itu dialami saat umroh pada awal bulan Maret 2018. Jamaah haji dan umroh yang Allah rahmati, mungkin Anda pernah atau akan mengalami kejadian berikut ini di Al-Haram atau Nabawi. Penulis sendiri sudah sering mengalaminya. Ada seseorang jalan atau duduk dekat Anda sambil mengatakan, "Apakah kamu orang Indonesia? I am Palestinian. Saya orang Palestina. I am student and I'm poor. Saya mahasiswa di sini dan saya miskin." Itu dilakukan sambil menjulurkan tangannya meminta uang. Ada pula nih yang mengaku dari Palestina dan dia membutuhkan dana sosial untuk orang-orang di negaranya. Model lain, orang berwajah India, Pakistan, atau Bangladesh mendekati Anda sambil mengajak bicara dalam bahasa Inggris. "Hi brother, Indonesian." "Hai saudaraku, apakah kamu orang Indonesia?" "I am from India." "Saya dari India. Actually, I was coming for umrah and I had lost my bag, my passport, and my family. Now I am poor and living in Mecca." "Saya kemari untuk umroh, saya kehilangan koper, paspor, bahkan keluarga saya. Saya miskin dan lantang luntung di Mekah." Sambil menjulurkan tangannya, dia berkata, "Please give me some money." "Tolong berikan aku uang." Ketika Anda memberikan uang biru WR Supratman, dia akan minta lembaran merah Soekarno-Hatta. Ketika Anda ternyata baik hati, baca terlalu lugu, dan memberikan Soekarno-Hatta, mereka akan minta beberapa lembar lagi. Jamaah haji dan umroh yang dirahmati Allah, orang seperti ini tidak sedikit menghantui Masjidil Haram maupun di Nabawi. Penulis kerap bertemu mereka hampir di setiap kali kesempatan umroh. Kalau tidak salah, penulis pernah memberikan uang, namun tidak pernah lagi setelah tahu yang mengaku seperti itu ada banyak. Nampak jelas itu hanya modus penipuan, bukan miskin betulan. Semua orang yang pernah kuliah di Arab Saudi tahu bahwa di Arab Saudi setiap mahasiswa, apalagi yang non-Saudi, tidak membayar uang kuliah. Bahkan mereka diberi mukafah atau beasiswa sebesar 900 sampai 3.000 rial. Bagaimana mungkin ada orang yang mengaku mahasiswa miskin padahal tiap bulannya menerima mukafah yang cukup besar? Mahasiswa S1 saja bisa beli gadget macam-macam atau jalan-jalan keliling Saudi, bahkan sampai ke Mesir ketika menerima mukafah. Kalau mereka kehilangan tas, paspor, dan keluarga sehingga tidak bisa kembali ke negaranya, lalu luntang-lantung di Saudi, kenapa mereka tidak datang ke kantor kedutaan negara mereka di Saudi lalu melapor ke polisi dan malah justru berkeliaran di sekitaran masjid menjadi peminta-minta? Toh mereka bisa berbahasa Inggris dan Arab. Penulis rasa setiap kedutaan negara akan mencari jamaah mereka yang hilang jika memang ada. Bukankah kita masuk ke negara Saudi melalui proses imigrasi, foto, scan sidik jari, komputerisasi data, dan lain-lain, yang bisa mengetahui siapapun yang masuk Saudi dan belum keluar? Umroh Februari kemarin, penulis bertemu dengan salah satu mereka. Saat menoleh, dia langsung kabur karena itu bukan kali pertama dia meminta kepada penulis. Artinya dia masih ingat wajah saya. Nah, di akhir ceritanya, Ustadz Muflih menuliskan pesan-pesan agar tidak ada lagi jamaah asal Indonesia yang menjadi korban para hantu itu.
Sekali lagi, jumlah mereka tidak sedikit, tulisnya. Semoga yang menjadi pengalaman Ustadz Muflih melalui cerita ini bisa menjadi penambah wawasan bagi Anda yang ingin beribadah di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi ya sobat. Nah, selain modus meminta-minta, ternyata ada modus lain nih yang dilakukan para hantu di Masjid Nabawi maupun di Masjidil Haram. Berikut di antaranya. Modus penipuan lain yang dilakukan para hantu itu adalah dengan berpura-pura mengaku sebagai petugas haji lalu menawarkan bantuan untuk membawakan tas jamaah. Nah, setelah itu pelaku akan berjalan cepat di tengah kerumunan jamaah haji di Masjidil Haram dan meninggalkan korban yang ditipunya. Modus lainnya adalah dengan berpura-pura sebagai petugas Masjidil Haram dan memaksa jamaah untuk menyerahkan tasnya karena akan diperiksa. Nah, setelah diserahkan, pelaku pergi meninggalkan korban dan membawa tas korban. Modus selanjutnya yang dilakukan para hantu Masjidil Haram untuk menguras uang jamaah adalah dengan berpura-pura menjadi jamaah haji korban pencopetan yang kemudian memelas meminta bantuan orang lain. Pelaku biasanya mengaku datang dari India atau Pakistan. Ketika jamaah sedang istirahat atau duduk-duduk menikmati senja di pelataran Masjidil Haram, tiba-tiba akan datang sepasang pria muda dan wanita separuh baya menghampiri dengan wajah yang sangat memelas. Dan biasanya yang menjadi sasaran mereka adalah jamaah asal Indonesia. Karena orang Indonesia ini memang dikenal sebagai orang yang tidak tegaan. Si pria yang bertampang India dan mengenakan baju ikhram itu bertanya, apakah bisa berbahasa Inggris? Bila jamaah yang ditanya mengangguk, maka si pria bertampang India itu pun tersenyum senang dan mulai bercerita. Saudaraku, saya dan istri saya ini baru saja kecurian. Kami datang dari Pakistan. Saat ini kami tidak punya uang, perut kami lapar. Saudaraku, bisakah kau membantu kami? Bukankah sesama umat Islam kita bersaudara? Kata si pria. Sedangkan yang perempuan biasanya hanya menunduk atau tengok-tengok ke sana sini. Jamaah haji asal Indonesia yang menghadapi orang seperti ini biasanya menjadi tidak tega, apalagi kebanyakan jamaah tak ingin ibadah hajinya ternoda dengan prasangka buruk. Biasanya pria yang mengaku dari Pakistan ini akan meminta derma beberapa puluh rial. Namun bila diberi 10 rial saja, maka pasangan pria wanita itu akan langsung ngeloyor pergi sambil tersenyum puas. Tapi jangan kaget bila beberapa menit kemudian akan didatangi lagi pasangan asing yang juga bertampang India atau Pakistan. Bisa saja yang wanitanya saat itu diakui sebagai ibu si pria karena usianya lebih tua. Dan lucunya, apa yang diucapkan pasangan ini sama dengan pasangan sebelumnya. Keduanya juga membawa tas yang tampak habis disilet, kemudian mengaku habis kecurian. Kalau misalnya kali ini Anda menolak memberi derma, maka jangan kaget kalau kemudian mereka mengumpat dan mengomel tidak karuan. Sesama umat muslim itu bersaudara, Anda berdua ini saudara macam apa? Begitu kira-kira kata-kata si pria dalam bahasa Inggris. Usut punya usut, praktik penipuan semacam itu memang sering terjadi setiap musim haji. Menurut Abdul Aziz, seorang tenaga musiman, banyak cara yang digunakan para pelaku untuk menarik iba para jemaah haji. Jemaah haji Indonesia memang kerap menjadi sasaran karena dikenal mudah menaruh rasa iba, katanya. Maraknya aksi tipu-tipu ini juga terjadi di Madinah. Mereka umumnya melakukan aksi penipuan dengan berpura-pura menjadi pengemis di lingkungan